Ayo Aisyah, kita rapikan. Ada apa ini, Mas Karto? Pak Juki, kita semua kesini mau minta penjelasan. Siapa sebenarnya Aisyah? Dia hamil, suaminya mana? Jangan-jangan anak yang dalam kandungannya itu anak haram. Iya anak haram, anak haram. Anak aku bukan anak haram ya. Kamu itu jangan so suci. Lagian orang miskin kayak kamu kok bisa punya cincin? Kalau bukan hasil jual diri dari mana? Coba ya kan ibu-ibu? Bu Jamila, tolong jangan asal tuduh, jangan main fitnah kayak gini. Gak usah bela diri deh. Jelasin dulu, dia itu siapa? Lagian juga nih Pak Juki, pakai nerima-nerima perempuan gak jelas kayak begini. Pak Juki mau nyimpan perempuan atau emang perempuan ini simpanannya Pak Juki? Betul. Mbak Jamila, hati-hati ya kalau ngomong. Saya tuh tulus menolong Aisyah karena kasihan. Pak Juki sama Bu Yanti itu orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Alah, udah dia gak usah banyak ngeles. Kita semua udah tahu, ya kan? Nah, tuh. Nggak bisa lah masukin sembarangan perempuan ke dalam rumah. Kita nggak mau ada yang melanggar agama di lingkungan kita. Ya, betul. Oke. Kalian mau? Saya pergi kan dari sini. Baik, saya akan pergi dari sini. Tapi tolong jangan pernah fitnah Pak Juki karena Pak Juki adalah orang yang paling baik. Udah Aisyah, nggak usah dengerin mereka, ya? Nggak usah dengerin. Nggak bisa Pak. Saya nggak mau cuma karena saya. Bapak jadi difitnah kayak gini. Bapak tuh orang baik Pak. Kalau gitu saya pamit aja dari sini Pak. Aisyah tunggu. Aisyah adalah sepupu saya. Dia adalah keponakannya Bapak. Dia tinggal di sini dan dia tidak akan pergi dari rumah ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah hamba. Berikanlah hukuman atas dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba tahu dosa hamba sudah terlalu besar. Hamba sudah melakukan kesalahan terhadap istri dan anak hamba. Berikanlah hukuman kepada hamba, ya Allah. Biar hamba yang menanggung semuanya. Agar istri dan anak hamba tidak menderita, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah, dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Tuh kan diem aja, berarti benar tuh ibu-ibu. Anak saya bukan anak haram. Saya bilang berapa kali, bukan anak haram. Terus kamu kenapa nggak ngomong? Kenapa kamu diem aja? Ya kamu sebutin aja namanya siapa. Jangan-jangan kamu itu ya anaknya tuh nggak tahu bapaknya siapa. Karena terlalu banyak laki-laki yang tidur sama dia ya. Saya nggak kayak gitu, Kamila. Saya Suaminya udah meninggal.
Udah meninggal suaminya. Enggak, Mas Akbar. Enggak, suami aku belum meninggal. Kalau nggak meninggal siapa? Kasih tahu dong namanya. Siapa namanya? Kalau emang belum meninggal, terus siapa nama suami kamu? Ayo sebutin. Nggak diem aja. Sebutin aja biar kita pada tahu ya kan? Ya betul. Allah Akbar. Sami Allah wa ni'mal wakil. Allah Akbar. Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu kagak apa-apa, Mas? Alhamdulillah. Kamu cuma pingsan. Ya Allah. Sembuhkanlah orang ini. Sahkanlah orang ini, ya Allah. Mas. Bangun, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Kiai. Iya. Tadi saya lihat kamu sujud terlalu lama. Tidak bergerak-gerak. Tidak tahunya kamu pingsan. Kamu kenapa? Kamu sakit? Apa ada masalah? Saya sudah melakukan dosa besar Pak Kiai. Saya melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap istri saya. Gak ada gunanya kamu menyesali diri. Sebaiknya kamu bertobat. Allah itu maha besar. Allah itu maha pemurah. Asal kamu bertobat, pasti diampuni. Minta petunjuk kepadanya agar istri kamu mau memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Tapi dosa saya terlalu besar Pak Kiai. Saya lebih percaya fitnah yang ditujukan kepada istri saya daripada kata-kata istri saya sendiri. Bahkan saya mengusir istri saya dari rumah. Padahal istri saya sedang mengandung anak saya, Pak Kiai. Dosa saya sudah nggak bisa diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni di mata Allah. Asal kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Suami aku namanya Dimas. Puas kalian sekarang, kan? Udah tahu kan namanya siapa?
Pulang sekarang. Bubar. Bubar semua. Kalian itu ya, jangan gampang terprovokasi sama Jamilah ini. Kalian tahu kenapa dia jadi jahat seperti ini? Padahal kemarin-kemarin dia baik banget sama Aisyah. Karena mereka berdua mempunyai niat terselubung sama Aisyah. Mereka punya niat mau mengambil bayi yang ada dalam kandungan Aisyah. Nanti setelah lahir. Tapi Aisyah nggak akan tertipu. Aisyah nggak akan kasih anaknya ke mereka. Nggak akan sudi. Enggak, ibu-ibu. Enggak. Itu nggak benar semuanya. Lah Jamilah memang begitu. Saya percaya sama omongan Bu Yanti. Dulu juga pernah ada perempuan hamil yang mau dipinta anaknya sama dia. Tapi orangnya nggak mau. Terus dia fitnah deh. Kalian itu jangan berpikiran jelek tentang saya, ibu-ibu. Saya nggak seperti itu. Gak benar tuh Jamilah. Iya benar. Nah itu kita tinggal aja. Jahat kamu Jamilah. Yuk udah yuk. Mungkin ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, Pak Kiai. Saya menderita penyakit kanker. Tapi saya nggak mau diobati. Anggap saja penyakit ini hukuman buat saya. Nggak ada gunanya menyesali diri. Yang terbaik adalah memperbaiki diri dan bertobat. Cari anak dan istri kamu dan bersatu kembalilah sama mereka. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menemukan mereka kalau kamu sakit dan tidak mau sembuh? Kamu harus berobat dan berusaha untuk sembuh. Biar kamu dapat menemukan anak dan istri kamu. Dan berdoalah kepada Allah. Pasti Allah akan membimbing kamu. Terima kasih Pak Kiai sudah menyadarkan saya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juki, Mas Akbar, Bu Yanti, makasih ya udah belain saya di depan warga. Aisyah, di mata Bapak, kamu adalah pengganti Saras. Jadi mulai sekarang, kamu udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Aku akan jagain kamu, dan aku akan lindungi kamu. Hah? Apaan, Mas? Kok kami dikasih nampan? Karena ada kejadian darurat, karyawannya aku rekrut berhalangan hadir. Jadi aku minta tolong kamu buat melayani tamu. What? What? Ini bercanda kan? Mama aku nggak mau ya. Aku nggak sudi suruh jadi pelayan ke sini. Masa jadi pelayan? Aku minta tolong sama kalian berdua. Nggak, Ma, aku nggak mau. Aku mau pergi aja. Bianca. Apa kamu? Tawa. Mau kemana Bianca? Anak baik harus taat dan nurut sama perintah orang tuanya. Jangan bikin papa kamu marah. Ingat, papa kamu yang menjamin kamu keluar dari penjara.
Jadi, kalau kamu nggak nurut, kamu akan masuk penjara lagi. Kamu pikir tuh kamu siapa? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya, hah? Terserah. Kalau mau masuk penjara lagi, silakan. Ma, ini orang siapa sih? Berani-beraninya dia ngancam aku. Mama bantuin dong. Di, dengerin Mama. Udah, kamu turutin apa kata papa kamu. Masalahnya, ya benar. Kalau sampai ditarik jaminan, Mama nggak bisa bantu kamu dan kamu masuk penjara. Mau? Mau? Jadi Mama nggak belain aku juga? Iya. Kan kebanyakan ngeluh deh. Pokoknya denger apa kata Mama. Nurutin. Ayo. Males banget sih. Sial banget datang ke sini. Bi, ke situ Bi. Aduh, Ma. Aduh, nggak percaya deh. Sekolah tinggi-tinggi, suruh nganterin minuman. Nih, minumannya. Aduh, maaf. Gimana nih? Udah. Kamu jangan bikin malu. Jangan minuman aja sampai tumpah seperti itu. Sekarang kamu lap, kamu ganti minumannya. Kerja yang benar. Nih. Ih. Maaf ya. Misi dulu, Misi. Misalnya, ini di meja yang satu kali. Yuk, situ. Aduh, Ma, capek. Sama, Mama juga capek. Ayo. Nah, cepetan. Oh, ini yang sebelah sini. Sebelah sini. Aduh. Mama gantian dong, Ma. Keren lu, Bang. Gua nggak nyangka lu lakuin ini ke anak dan istri lu. Kalau cara lu kayak gini, gua setuju. Aku sengaja mendidik Bianca dengan keras bahwa hidup itu berjuang dan susah. Supaya dia nggak jadi anak manja. Aku akan perbaiki semua hati kamu yang sudah dirusak, Siska. Dokter, saya mau melakukan treatment dan pengobatan untuk penyakit saya. Saya mau sembuh, Dok. Saya mau pengobatan yang terbaik, dokter. Pengobatan terbaik saat ini hanya ada di New York, Pak. Di sana ada rumah sakit khusus kanker yang bisa mengobati penyakit Bapak. Kalau Bapak berobat di sana selama 1 bulan, insya Allah akan membaik saat pulang. Aku harus sembuh demi Aisyah dan anakku. Baik, Dok. Dokter atur aja pengobatan saya di sana. Tapi saya minta tolong satu hal, Dok. Tolong rahasiakan penyakit saya dan pengobatan saya ini dari keluarga saya. Bisa, Dok? Baik, Pak. Ini, Pak, hasil labnya. Silakan, Pak. Terima kasih, Dok.
Saya permisi. Silakan, Pak. Aduh, itu orangnya bener-bener nyebelin banget. Mah, orang kayak gitu tuh nggak pantas aku sebut papa. Masa dia nyusahin kita kayak gitu? Kamu tuh susah banget sih dikasih tahu, Bianca. Kamu harus tetap menghormati dan menghargai Papa Herman kamu. Mama nggak mau tahu ya gimana pun caranya. Pokoknya, dengar, kamu harus buat Papa Herman jatuh hati sama anaknya sendiri. Nggak mungkin. Harus, kamu tahu. Kalau dia lengah, baru kita ambil semua hartanya. Paham kamu? Ya tau, mah terserah Mama mau kayak gimana. Aku yang pasti mau tidur, aku capek. Tau gak sih badan aku teremuk semuanya. Aku rusak. Hati aku juga rusak. Bikin malu sama dia suruh jadi pelayan. Pokoknya aku mau tidur. Ini dia nih. Nih musuh aku juga nih. Besok pagi aku gak mau juga ya dibangunin sama hal-hal kayak gini nih. Iya, kerjaannya wanita berkonde itu. Gila, bangun tidur teror banget. Rasain sama dia, bisa besok nyariin. Nah, udah biar aja, taruh situ. Dah. Ya Allah ya Tuhanku. Biarpun hamba jauh dari suami hamba, tapi hamba gak bisa untuk gak mikirin Mas Dimas. Hamba rindu sama Mas Dimas. Hamba harap Mas Dimas selalu baik-baik aja. Dan hamba bisa kembali berkumpul saat dia sudah percaya sama hamba. Ya Allah, aku rindu sama Mas Dimas. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi Mas Dimas. Sehatkanlah selalu suami hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini bisa dibeli nih barang-barangnya lucu-lucu. Ya Dimas. Aku mau izin pamit sama Mama. Sebentar. Mau pamit kemana Dimas? Aku ada pekerjaan di New York. Oh, seru banget. Oke, terus. Aku titip rumah ini sama Mama dan tolong jaga Karissa. Boleh, Ma? Iya boleh dong. Dimas, kamu gak usah khawatir. Pokoknya Mama akan jagain rumah ini dengan baik juga. Jagain Karissa dong tentunya. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu. Di mana tadi kamu bilang? New York. Di New York. Cepet pulang, ya. Aku siap-siap dulu ya, Ma. Iya. Hey. Lu laki-laki macam apa sih? Istri lagi di luar nggak tahu di mana, bukannya nyari malah lu pergi ke New York. Ini bukan urusan kamu, Setia. Ma, kalau ada taksi yang datang, kasih tahu aku ya. Aku mau siap-siap dulu. Iya. Dimas. Udah. Dimas itu kan pergi mau ngurusin bisnisnya. Ke New York is okay dong. Kamu harusnya support, gimana sih? Mam. Apa? Istrinya Aisyah lagi di luar, nggak jelas di mana. Harusnya kan dia nyariin. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Setia. Ih.
Dim. Lo serius? Hah? Lo mau pergi? Dan lo nggak peduli sama Aisyah dan anak lo? Bahkan lo udah tahu itu anak lo, Dim. Lo nggak mau tahu Aisyah di mana sekarang? Lo nggak mau tahu Aisyah baik-baik aja atau enggak? Hah? Biarkan saya pergi, Setia. Dim, lo denger ya? Lo jangan pergi. Masa bodoh lo mau bisnis trip kayak mau kerjaan kayak? Istri sama anak lo tuh lebih penting. Cari mereka. Dim, enggak, lu nggak boleh pergi. Lepas aja, cari Aisyah. Enggak. Kembaliin. Enggak, gue robek nih. Enggak. Kembaliin, Setia. Enggak. Apa nih ya? Jelasin. Jelasin Dim, ini apa? Hah? Lo punya kanker. OMG. Dimas. Dimas kena kanker. Setia. Lo keluar negeri, lo ke New York untuk berobat, bukan untuk bisnis trip. Gak ada yang perlu saya jelasin, Setia. Saya nggak ada pilihan. Sebelum saya ketemu sama Aisyah dan anak saya harus sembuh dulu. Saya pergi. Titip Karissa. Papa kok udah rapi? Papa mau anterin Karissa ke sekolah ya? Maafin Papa ya sayang. Untuk beberapa hari ke depan, Papa nggak bisa nganterin kamu ke sekolah. Karena Papa ada kerjaan ke luar negeri.
Papa mau keluar negeri. Iya. Kamu di sini jangan nakal-nakal. Harus nurut sama Oma. Oke? Papa pulangnya lama. Iya, sayang. Anissa mau ikut sama Papa. Kamu jangan sedih dong, sayang. Papa kan mau kerja. Papa janji setiap hari Papa akan video call kamu. Dan kalau urusan kerjaan Papa udah selesai, Papa akan langsung pulang. Jangan nangis. Anissa janji gak bakal nakal. Tapi Papa juga janji ya, pulangnya bakalan cepat. Iya, Papa janji kalau urusan Papa udah selesai, Papa akan langsung pulang. Sekarang kamu sekolahnya sama Bibi. Bibi tolong jaga Karisa ya. Baik, Pak Dimas. Ayo, kalau mau ke sekolah jangan nangis. Sekolah dulu ya, Pak. Saya duluan, Pak Punten. Iya. Dimas. Iya, Pak. Kamu hati-hati. Sukses semua urusannya. Terus cepet balik ya. Mama jadi sedih soalnya kamu udah lama banget kan gak pergi jauh-jauh. Doain semuanya lancar ya, Ma. Ya. Assalamualaikum. Dimas, kenapa? Kenapa sih Dimas harus sembunyiin sama Mama?
tahu ke kamu ya, Dimas itu udah pergi ke New York selama 1 bulan. Dan Dimas menyerahkan semua urusan rumah ini ke Mama. Jadi kamu jangan macam-macam. Paham? Apa sih berisik banget Ibu Lydia? Kenapa anak saya disiram pakai air? Hah? Kenapa? Nah ini dia nih. Enggak mamahnya yang kayak nenek sihir ini dan anaknya sama-sama pemalas ya. Udah siang begini masih pakai baju tidur kalian. Hah? Kamu dengar ya? Dimas sudah menyerahkan semua urusan rumah ini ke saya. Jadi semua penghuni rumah ini harus ikutin aturan saya. Gak ada urusannya ya sama kamu? Ada dong. Dimas kan udah jelasin. Jadi kamu harus dorong. Mama tuh jangan ngada-ngada ya. Lagian nggak mungkin, Ma. Mas Dimas itu pergi ke New York mendadak kayak gini. Nggak mungkin. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja sana sendiri. Mungkin ada nggak pamit sama aku? Ya mungkin aja, karena kamu itu udah nggak dianggap sama sekali sama Dimas, paham? Lihat sama mata kepala kamu sendiri ya. Mas Dimas! Bianca! Bianca! Lari yang kenceng, yang ngebut kalau perlu ya, jangan pakai rem larinya. Lihat, anak muda itu. Lihat nggak? Iya, Bos. Habisin. Oke, Bos. Ayo. Siapa lo? Macam lo? Ayo! Biar rasa. Kemana lagi gue cari Aisyah ya? Gimana seandainya kalau Aisyah tahu Dimas punya penyakit separah itu? Pasti Aisyah akan sedih banget. Gue cari Aisyah sampai ketemu. Apaan tuh? Kok mainnya keroyokan gitu? Boy, jangan keroyokan dong. Ayo kabur. Bro, lo gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Yakin lo? Ya, lo gak apa-apa kan? Aman. Lo tinggal di mana? Biar gue anterin pulang. Nggak usah. Rumah gue deket kok. Gue bisa jalan kaki. Jangan bro, lo lagi kacau gini. Udah biar gue anterin. Yakin lo? Yakin, yuk. Thanks ya. Itu rumah gue, bro. Oke. Bro, makasih ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu cepet-cepet obatin luka lo. Ya. Lo mau masuk dulu nggak? Oh, nggak usah deh. Ya ampun, Mas Setia. Kok Mas Setia bisa sama Mas Akbar? Apa jangan-jangan
Mas Setia tahu kalau aku di sini? Atau terjadi sesuatu sama Mas Dimas? Dari kemarin perasaan aku nggak enak. Next time ya, aku masih ada urusan. Gimana nih? Apa aku harus temuin Mas Setia? Aduh, atau enggak ya? Loh, mereka berdua terluka. Ya Allah, mereka kenapa? Duh, kotak obat mana ya? Ah, ini dia. Enggak, kalau Mas Setia tahu aku di sini, pasti Mas Setia akan suka aku pulang. Enggak, Mas Setia nggak boleh tahu. Aku minta tolong Bu Yanti deh. Aku ganggu malam-malam. Ada apa ya Aisyah? Mas Akbar lagi sama temennya di depan. Tapi kayaknya mereka berdua lagi terluka deh, Bu. Aku boleh minta tolong obatin lukanya Mas Akbar sama temennya nggak, Bu? Ada apa, Aisyah? Ini Pak, Akbar sama temennya di depan rumah lagi terluka. Ya ampun, kenapa dia, Bu? Ayo kita lihat, Pak. Ayo. Ya ampun Akbar, kamu kenapa? Hah? Tadi saya dikeroyok sama orang Pak, Bu. Terus orang ini yang nolongin saya. Enggak Om, tadi saya cuma kebetulan lewat ngeliat dia dipukulin orang. Ya saya bantuin aja. Makasih banyak ya, kamu sudah nolongin anak saya. Itu kamu juga terluka. Mari, biar saya obatin. Nggak apa-apa, cuma luka kecil kok. Nggak masalah, Tante. Tolong jangan ditolak ya. Kamu kan sudah nolongin anak saya. Paling nggak izinkan saya untuk membalas kebaikan kamu. Ayo masuk, ayo silahkan. Ayo bro. Yaudah. Ayo silahkan. Ayo masuk. Duduk dulu ya, biar Ya. saya obatin. Oh ya. Silakan duduk. Setia, silakan. Duduk bro. Oke. Thank you. Tante nggak usah, saya beneran nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak diobatin malah infeksi loh. Sebentar ya, saya ke dapur dulu. Oh ya. Luka lu tuh, obatin. Ya, yang monggo. Tapi aman ya? Aman. Aduh, hampir aja ketahuan sama Setia. Tapi mau sampai kapan aku ngumpet terus di sini? Tapi kok Mas Setia sama Mas Akbar bisa sampai luka sih? Aisyah. Ibu. Tolong kamu bikinin air kunyit ya. Buat ngobatin Akbar sama temennya di depan. Oh. Iya. Agak cepet ya. Iya, Bu. Gimana nih?
Mas Akbar. Tante, Om, saya beneran mau pamit dulu, soalnya masih ada urusan lain. Tunggu sebentar, saya sudah suruh buatin air kunyit. Sebentar aja ya, saya takut ada luka dalam. Ya, tunggu ya. Bentar aja, Bro. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Siti nggak sadar kalau ini aku. Kok mirip Aisyah? Tante. Silahkan diminum. Oh iya. Ayo Akbar, minum kunyitnya. Ayo silakan diminum. Yap. Kalau gitu saya pamit dulu, Tante. Iya. Om. Makasih ya atas bantuannya menolong anak Bapak. Iya, Om. Bro, duluan ya. Makasih ya, Bro. Aisyah, bantuin Ibu beres-beres di depan ya. Iya, Bu. Yuk. Siapa ya perempuan tadi? Penasaran gue. Bro. Ya, sorry gue belum tahu nama lu siapa. Oh. Setia. Akbar. Oh ya, Bar. Kalau boleh nanya, perempuan yang tadi di rumah lu tuh siapa? Oh, itu perempuan yang ditolong sama bapak gue. Dia lagi hamil tapi ditinggal sama suaminya, kasihan banget. Makanya dia tinggal di rumah gue. Tapi kalau itu Aisyah, pasti tadi dia kenalin gue kan? Apa cuma mirip? Kalau boleh tahu lagi, namanya siapa? Jamila. Oh, jadi namanya Jamila.
ternyata memang bukan Aisyah. Jangan-jangan semua ini memang perbuatannya dia. Setelah Setia pulang, akan gue urus dia. Bro, thanks ya. Ya, anytime. Oh ya, boleh tukeran kontak? Ah, boleh. Oh ya, oke. Nomor ya. Oke, gue cabut dulu. Oke. Ya. Sampai ketemu. Ya, hati-hati ya. Ibu yakin ini pasti kerjaannya Karto sama Jamila. Iya. Bisa jadi itu mereka. Selama Ais ada di sini, Pak, Jamila bakalan gangguin kita terus. Ya Allah. Karena aku keluarga ini jadi kena banyak masalah. Ya udah. Sekarang kita masuk yuk, istirahat. Kok kayak suara pintu kebuka ya? Siapa yang keluar? Aku harus temuin Ibu Jamila sama Pak Karto. Aku nggak mau dia ngejahatin keluarganya Pak Juki. Dulu Papa meninggal karena dicelakain. Begitupun juga Ibu. Kali ini aku nggak mau keluarga Pak Juki yang udah aku anggap keluarga juga dicelakai. Coba karena aku lemah. Kita sudah sikat Akbar, Bos. Bagus. Tapi bos, tadi ada yang nolongin si Akbar, bos. Dia orang kaya, terus pakai mobil, jago berantem lagi, bos. Jadi kalian gagal ngabisin Akbar? Kalian gimana sih? Gak becus gitu aja. Ngalahin 2 orang aja gak bisa. Bayaran mau gede. Maaf, bos. Mas juga sebagai laki-laki nggak bisa apa-apa.
Siapa lagi tuh? Mas, mendingan suruh keluar dari pintu belakang. Siapa sih? Kamu? Ngapain kamu kesini? Bu, saya tahu apa yang udah Ibu lakuin ke Mas Akbar. Oh, kamu jangan sembarangan ya. Masih belum puas ya kamu sama keluarganya Akbar itu menuduh saya, menghina saya? Sebagai provokasi depan warga? Karena gara-gara mau ngambil anak kamu? Saya nggak nuduh, Bu. Tapi emang itu kan yang Ibu mau lakuin ke saya. Ingat ya, Bu. Allah itu maha mengetahui. Saya tahu. Ibu kan yang udah bayar orang untuk celakain Mas Akbar. Karena Mas Akbar itu belain saya, iya kan? Jangan sembarangan kamu. Emangnya kamu punya bukti apa? Saya sekarang mau bikin bukti. Tapi kalau memang Ibu melakukan itu, saya bakal cari buktinya supaya Ibu tahu rasa Ibu bakal mendekam di penjara. Kurang ajar kamu ya, berani nuduh dosen saya. Jangan berani kamu sakitin Aisyah. Saya nggak akan tinggal diam. Ayo Aisyah, kita pulang. Jangan ngeladenin orang jahat kayak dia, gak ada gunanya. Ayo pulang. Awas kalian ya. Siapa? Aisyah, Mas. Pokoknya mulai hari ini, aku cuman pengen bayi itu yang lahir dari rahimnya Aisyah. Bi, sebelah sana dong, Bi. Mama kan lagi nyapu. Mama tuh nyapunya ke sana dong arahnya. Kenapa jadi ke sini sih? Tuh kan kotorannya malah aku basah deh. Kerjanya yang benar. Itu masih kotor. Tuh, masih kotor itu. Udah kayak pendemo aja, protes mulu. Ngapain sih? Gacokin kerjaan orang aja. Kalian kerja di sini emang buat disuruh-suruh. Buruan, pel yang bener. Sapu yang bener. Ini juga udah bener. Tuh. Itu di situ. Aduh, bisa diam nggak kamu? Orang lagi kerja. Boleh, jangan gangguin. Makanya kerja yang bener. Nggak ngerti banget sih nih orang. Gak pernah kerja ya? Ih! Jangan kamu pikir saya takut ya sama kamu. Saya nggak takut sama kamu. Jangan macam-macam. Apa? Gua nggak akan lembek sama lu seperti Bang Herman. Lepasin mama aku lah. Berani ya? Kasar banget sih jadi orang. Dasar pendidikan. Kayak begitu tuh. Awas kamu. Bagus kita mau kerja di sini. Mas. Boleh? Kamu belain Bianca anak kamu, Mas? Kok kamu diam aja? Sepertinya kamu berpihak ya sama Dani. Pertama, dia nggak pernah panggil aku Papa. Yang kedua, Dani ini sahabatku yang aku bisa percaya.
Dari zaman susah dia selalu bantu aku. Kalian nggak dibela kan? Hah? Bang Herman tahu siapa yang jujur sama yang enggak. Pak, Papa bilang dong sama orang ini nih, jangan gangguin aku lagi. Jangan ceramain aku, jangan ancam-ancam aku. Aku lebih percaya sama Dani daripada kalian. Papa yakin lama-lama kamu akan berubah jadi anak yang baik. Emang aku udah baik kok. Nih, bayaran kalian. Hah? Hah? 5. 200.000, Mas. 200.000. Ya. 200.000? Buat apaan? Besok kalian harus datang ke sini lagi. Dan supaya kalian tahu kafe ini sudah aku beli atas nama kamu. Bianca. Tapi untuk kamu dapetin ini semua, kamu harus belajar dari awal bagaimana mengelola kafe ini. Dan yang paling penting, kamu harus jadi anak yang baik. Yang baik. Mama apaan sih? Nih, 200.000 mau ngapain kita? Naik bajai kali. Mahal banget bajai 200.000. Ini mana ada taksi di tempat kayak gini? Di mana, Bi? Kaki Mama pegel, Bi. Kepala Mama pusing. Gimana dong ini? Aku juga capek, Ma. Habis disuruh-suruh kayak gitu tadi. Sekarang suruh nungguin taksi lagi. Mana nih? Kepala Mama juga pusing lagi. Butuh tumpangan nggak? Papa kamu, Papa. Awas manggil Om. Daripada jalan, kalian bakal capek. Ayo, kalau mau, naik. Itu mobilnya jelek banget. Papa. Udah nggak apa-apa daripada kita mau jalan kaki. Kamu mau jalan kaki? Enggak. Pegel nggak kamu? Aku nggak mau. Ayo. Ayo, udah nggak apa-apa daripada. Ayo coba baik-baikin. Manggil Papa, oke? Ya. Bang Herman. Masih aja kasihan sama mereka. Bau. Aduh, Ma. Ini mobil nggak ada yang bagusan dikit apa? Aduh, bau. Panas. Gak ada AC-nya. Mas, ini mobil kok begini amat ya? Jorok, kotor. Kamu kan udah kaya raya. Kenapa nggak ganti mobil aja sih, Mas Herman?
bagus dikasih tumpangan, masih ngoceh. Lu, kok bisa mogok? Ya kenapa nih? Kenapa Mas? Waduh, turun. Kalian dorong. Hah? Kita dorong mobil? Mogok? Aduh mah, aduh. Mau nginep di sini? Ayo. Mas Herman yang bener aja, kita ini perempuan loh. Di mana harga diri seorang perempuan kalau dorong mobil? Enggak ya, jangan harap saya sudi buat dorong mobil bobrok ini. Enggak. Pokoknya dorong. Wis dorong sekarang. Ayo. Oh, nggak mau, Ma. Ini mobilnya nggak enak. Iya, didorong. Kasihan banyak ngoceh. Kenapa sih Pak Herman tuh nyusahin aja? Gitu. Ini bukannya aja susah ya, sabar dong. Banget. Yang dikerjain. Ngapain kita sampai dorong-dorong kayak gini segala nih? Sabar. Sial banget. Sabar kayak ayah. Aduh. Yang kenceng. Berat banget sih. Baru dorong mobil udah berat. Aduh. Kok kita ditinggalin? Kok ditinggalin? Tungguin, tunggu. Hei, kalau mau numpang, lari lo. Lari, ayo Bianca. Iya, tunggu. Aduh. Panas, gerah, capek. Suruh dorong, nyesel ya pergi ke sana. Jangankan kamu, Bianca. Mama juga nyesel tahu. Ya lagian Mama, mau-maunya disuruh. Udah deh, kamu jangan kebanyakan ngeluh. Mendingan kita masuk ke dalam, nyalain AC, oke? Aduh. Kenapa mati lampu ya, Bi? Ya, aku nggak tahu, Ma. Tapi ini pasti ada yang ngerjain kita, Ma. Syukurin. Panas deh. Mama Lydia? Oh, ini pasti kerjaan Mama ya? Mama kok tega banget sih, Ma, dimatiin lampunya? Kan gerah, nggak bisa nyalain AC. Panas, tahu nggak sih, pengap? Kalau mau pakai listrik, ya bayar dong sendiri. Enak aja dibayarin terus-terusan. Saya udah nggak mau lagi ya bayarin listrik buat kalian. Apalagi uang yang Dimas kasih terbatas tuh. Kalau memang panas, ya udah nikmatin aja. Atau enggak, pakai kipas-kipas kayak saya. Nggak punya kipas, nggak usah khawatir. Nih pakai tangan, kipas-kipas deh ya. Sampai tangan kalian kram, oke? Bye. Dasar wanita berkonde. Awas kamu. Marjuki itu punya utang sama kamu kan? Iya. Gimana kalau besok kamu tagih dia? Emang lu ada masalah apa sama dia? Dia sih udah biasa telat-telat gitu. Tapi kalau masalah bunganya, dia selalu tepat bayar. Jadi nggak ada masalah sama gua.
Berapa sih utangnya? 20 juta lah. Begini, besok kamu tagih dia. Saya akan tambahin 20 juta lagi. Gimana? Lancar. Asik tuh. Tapi ada syaratnya. Besok waktu nagih, kalau dia nggak bisa bayar, kamu sita gerobaknya dan semua barang yang berharga di rumahnya. Sita. Bereslah, gampang itu. Ya, betul. Bereslah. Nah, udah rapi semua, udah beres. Ayo Aisyah kita jualan, ya? Bu, pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Udah mau jalan aja nih. Iya bang. Ada apa ya kemarin? Ada apa? Gua kesini disuruh si bos lagi hutang dan minta dilunasin sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Saya nggak punya duit kalau untuk semuanya bang. Lagian kan janjinya pakai cicilan. Bunganya juga saya bayar kok. Gak bisa. Bos gua minta sekarang. Ya lu harus bayar sekarang. Lu pikir uang jatuh dari langit? Hari ini lu minta, hari ini lu dapet. Bapak gua cuma jual nasi uduk, ya. Jadi kalau perjanjiannya dicicil, lu nggak usah banyak macam. Lu nggak usah ngoceh ya. Kalau si bos lagi butuh duit dan minta dilunasin sekarang juga, lu mau apa? Lu mau apa? Akbar, jangan Akbar. Jangan. Sabar Akbar, jangan. Ingat lo, gua kasih waktu 48 jam. Jika lu belum bayar, barang semua yang ada di sini yang berharga, gua ambil, termasuk coba TV, kompor, semuanya. Cabut. Aduh. Keluarganya Pak Juki kena masalah lagi ya? Kesian amat sih. Utangnya banyak. Kamu nggak usah sok pura-pura kaget ya. Pasti kamu kan yang ada di balik semua ini. Waduh, Bu Yanti, jangan nuduh sembarangan. Jangan suka seujon, nggak baik tahu. Lagian saya juga nggak sengaja lewat sini. Terus ngedengarnya, saya kan baik mau nolongin. Asal yang penting, Aisyah mau tuh jual cincinnya ke saya. Jangan harap ya Aisyah akan jual cincin itu. Itu penting buat dia. Dan dengar ya, saya akan cari uang itu sampai dapat. Sekarang cepat pergi dari sini. Pak Juki sewot banget sih. Orang mau bantu kok, kalau nggak mau. Selamat pagi, Pak. Apa betul Bapak setia? Iya, saya sendiri. Ini ada titipan surat, Pak, untuk Bapak. Mohon diterima, Pak. Ya, thank you. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Setia, ada apa sih? Mam, perusahaan aku menang tender sebuah proyek, Mam. Dan ini nominalnya sangat besar. Wow. Alhamdulillah. Selamat ya, Setia. Mama seneng banget deh dengernya. Tapi kamu jangan lupa transferin ke Mama ya. Kan udah mau tiap bulan. Jadi tambahin lagi dong. Kan kamu bisa dapat tender kayak gitu kan berkat doa Mama juga, ya kan? Iya. Ya udah, nanti kalau udah
Selesai, aku transfer. Ya udah, Tia pergi dulu Mama. Ya. Semangat. Sukses ya Satya urusannya. Senangnya tambah kaya dong kok kayak begini. Yes. Jahat banget mereka. Janjinya mereka mau ngasih waktu 48 jam. Tapi apa? Sekarang udah diambilin semua barangnya. Sampai kompor juga diambil. Terus sekarang keluarga Pak Juki mau masak pakai apa? Apa aku jual cincin ini aja ya? Biar mereka bisa tetap hidup dan bisa lunasi hutangnya. Aisyah. Maaf ya Mas Juki, saya nggak bisa bantu. Gak apa-apa. Saya yang harusnya berterima kasih. Sudah merepotkan. Makasih banyak ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Wen, apa kabar lo? Baik. Wen, sorry, gue lagi butuh uang nih. Kira-kira lo bisa pinjemin nggak? Sorry, tadi pagi gue baru bayar angsuran motor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Thank you ya. Ya, sama. Kamu dengar ya, ini berulang kali saya sampaikan ya. Rumah ini bukan lagi punya rumah kamu. Rumah ini sudah diwariskan ke anak saya, Dimas. Dan selama Dimas pergi, semua urusan rumah udah diserahkan pengawasannya kepada saya. Bukan hanya rumah aja, termasuk orang-orangnya. Paham? Udah sini. Aduh, Mama. Aduh. Ya ampun, Mama Ya kenapa? ampun, Mama kecapean kayaknya. Aduh, pusing ya? Oh my God. Kakinya sakit. Aduh. Kenapa, Ma? Kayaknya kaki Mama patah deh. Patah? Aduh. OMG, kasihan banget. Tiba-tiba kakinya patah gitu. Tapi sayangnya, saya tahu tuh Anda hanya pura-pura aja, ya kan? Gak usah lebay. Betul kerjain. Pak, gimana? Gak ada hasil. Iya, kita masih terus berusaha, Bu. Ya Allah, harus gimana ini? Bu, Ibu gak usah khawatir ya. Insya Allah, Allah akan bantu solusinya, Bu. Aku yakin banget, Bu.